Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi ke channel YouTube aku, Asya. Nah, jadi di video kali ini aku mau sharing tentang financial management yang sebenarnya tuh aku udah spill sedikit di bukan di YouTube, di WhatsApp dan juga di Instagram, karena aku suka bikin status gitu tentang finansial. Nah, terus tuh ada dari beberapa teman-teman aku yang kepo gitu, kayak yang finansial tentang kepo gitu tentang investasi itu kayak gimana. Nah, jadi di kesempatan kali ini aku tuh pengen sharing ke kalian tentang investasi aku yang pertama kali. Oke, jadi di video kali ini bakal ada chapter-chapternya. Jadi di chapter yang pertama aku tuh bakal bahas tentang pertama kali aku investasi, yaitu pakai aplikasi Bibit. Nah, yang kedua tuh aku bakal bahas tentang review Bibitnya selama 2 bulan sekarang. Jadi aku pakai Bibit itu kan udah 2 bulan, jalan 3 bulan, dan aku bakal review di video kali ini. Nah, kalau misalkan kalian ada yang penasaran juga tentang investasi reksadana di Bibit itu kayak gimana, kalian cukup tonton aja video ini sampai akhir, dan jangan lupa di subscribe dulu, di like, dan juga di komen. Makasih. Langsung aja, pertama kali pakai Bibit itu aku mulai September kemarin. Nah, kalau misalkan kalian udah cari tahu dulu informasi tentang investasi ataupun kalian mau memulai reksadana di Bibit tapi kalian tuh masih takut atau masih bingung gimana caranya, yang penting kalian daftar aja dulu akunnya. Dan kalau misalkan kalian belum download, kalian download aja dulu Bibitnya. Jangan lupa pakai kode referral bareng Asya untuk dapetin voucher cashback 25.000. Nah, jadi pertama kali di aplikasi Bibit itu aku top up 100.000 dulu, karena ya namanya juga pemula ya, aku juga masih takut gitu. Nah, dari 100.000 itu dimasukin ke 3 instrumen, ada pasar uang, obligasi, dan juga saham. Nah, pembagiannya itu bukan masing-masing di instrumen itu 100.000 jumlahnya, tapi itu pembagiannya tergantung dari profil risiko kita. Jadi kalau misalkan kalian awal register itu nanti kan bakal ada survei pertanyaan-pertanyaan gitu. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan itu tuh akan menentukan profil risiko kalian itu berapa. Kayak misalkan aku itu bagiannya di RDPU 10%, terus di obligasi 50%, dan di sahamnya 40%. Nah, 10% berarti aku invest 10.000 pertama kali itu di RDPU reksadana pasar uang, yaitu aku di Manulife Dana Kas 2. Abis itu di obligasinya itu aku sebesar 50.000 di Manulife obligasi unggulan kelas A, dan juga di saham itu 40%, yaitu 40.000 di BNI AM Index DXY. Nah guys, ketiga instrumen tersebut yang aku top up pertama kali itu adalah portofolio dana pensiun aku. Nah, kalau misalkan selain dana pensiun, aku juga punya portofolio lain, yaitu adalah portofolio dana darurat. Nah, pertama kali aku ngisi portofolio dana darurat itu pada tanggal 30 September. Nah, aku tuh pilih manajer investasinya yaitu di Sukor Invest. Sukor Invest yang itu ya, yang ada di sini nih, yang ada di sini. Nah, di Sukor Invest itu aku top up pertama kali adalah 1,5 juta. Terus ya udah didiemin aja gitu. Jadi itu sebagai dana darurat yang seharusnya kita kumpulin 3 atau 6 kali pengeluaran per bulan kita. Nah, lanjut pada tanggal 15 Oktober itu aku alhamdulillah ada rezeki lagi, sehingga aku tambah investasi lagi. Manajer investasinya itu aku udah ganti-ganti gitu, jadi aku udah belajar lebih lanjut lagi tentang kayak expense ratio, terus udah belajar lagi tentang kayak fundamental manajemen investasinya itu kayak gimana. Jadi aku memutuskan untuk mengganti manajer investasinya. Jadi yang sebelumnya tuh yang tadi udah aku sebutin kayak Manulife dan juga BNI AM Index. Nah, di 15 Oktober itu aku ganti. Yang pasar uangnya itu jadi Sukor Invest, yang obligasinya itu jadi Schroder, dan sahamnya itu tetap nggak aku ganti ke Sukor Invest karena
sebenarnya sekarang itu aku pengen ganti juga dari BNI AM ke Sukor Invest, tapi kagok gitu, paham gak sih? Dan juga kalau misalkan yang di BNI AM yang di Sukor Invest itu dia expense ratio-nya agak gede, jadi aku ya udah biarin aja di BNI AM karena harganya juga BNI AM index itu masih murah, sedangkan Sukor Invest equity fund itu masih tinggi, harganya hampir 3 ribuan gitu. Jadi ya udah sahamnya aku biarin aja di BNI AM index 30, index IDX 30. Tapi untuk reksadana pasar uang dan obligasinya itu udah aku pindah. Nah yang duanya gimana? Yang Manulife sama Manulife yang pertamanya gimana? Karena udah ada isinya, tapi itu aku nggak ambil ya, nggak dijual, tapi dibiarin aja. Jadi aku ya udah biarin aja. Tapi yang sekarang aku terusin top up tuh yang 3 itu. Sekarang aku bakal review bibit after 2 bulan, jalan 3 bulan. Apa aja sih plus minusnya di bibit itu gimana, dan juga secara subjektif menurut aku dan juga objektif yang terjadi setelah 2 bulan itu gimana. Nah, jadi selama 2 bulan ini kalau untuk secara objektif yaitu perubahannya kalian bisa lihat di sini. Dari pertama kali top up dan juga pokoknya nilai instrumen yang aku masukkan dan juga setelah ada returnnya. Lihat dari sini, pertama tuh ada di reksadana pasar uang. Di reksadana pasar uang itu aku invest jumlahnya itu 2.293.952.000, dan kalian bisa lihat after cuman kayak ya sekitar segitu, return yang udah aku dapetin yaitu sekitar 0,95%. Jadi total aset investasi di RDPU itu sekarang ada 2.315.682. Nah, sedangkan di obligasi itu di Schroder ini aku tuh udah investnya itu sebesar 1.480.000. Nah, setelah 2 bulan itu aku mendapatkan return 2,12%, baru 2 bulan. Nah, jadi total yang aku punya di investasi obligasi ini adalah 1.511.352. Nah, kalau misalkan di saham, kebetulan aku beli saham itu pas lagi merah-merahnya, waktu bulan September itu masih ada efek-efek pandemi dan belum balik sempurna ke hijau-hijau, jadi masih merah-merah darah, dan baru hijau-hijau tuh baru kemarin-kemarin gitu. Setelah 2 bulan return yang dihasilkannya itu 3,11%. Sebenarnya ini kayaknya returnnya itu bukan setelah 2 bulan sih, bahkan ini kayaknya baru seminggu yang lalu aku dapat return 3,11%, karena sebelum-sebelumnya tuh minus parah banget. Yang ada reksadana aku tuh minus merah semua, tapi sekarang hijau kebantu sama saham juga. Nah, jadi kalau misalkan kalian bisa lihat ditotalin apa yang aku dapetin selama 2 bulan itu dari total investasinya itu segini, jadi dapat keuntungan sekitar 1 berapa persen ini, menjadi keuntungannya aku dapetin selama 2 bulan ini hampir 100.000. Kemarin-kemarin itu naik sampai 150.000 keuntungannya, tapi hari ini turun lagi. Ya gitulah ya namanya investasi, turun naik karena return paling besar itu kan ada di saham, sedangkan saham itu fluktuasinya anjlok naik kayak gitu loh. Jadi itu ngaruh banget ke keuntungan reksadana kita. Kalau misalkan dari pasar uang sih sama obligasi cenderung stabil ya, kayak yang naik terus gitu. Tapi kalau obligasi, kalau Schroder alhamdulillahnya bagus gitu fundamentalnya. Kurvanya. Kayak kalian bisa lihat yang di Manulife yang aku pertama kali itu, si kurvanya tuh kayak yang merosot terus gitu, kayak yang kurang bagus aja. Untung aku udah ganti ke Schroder. Nah, oke, itu kalau misalkan review secara objektif. Sekarang aku mau kasih tahu ke kalian review secara subjektif dari aku. Nah, kalau misalkan menurut aku pribadi, kelebihan dan kekurangan bibit itu apa aja? Kalau misalkan untuk kelebihannya, yang pertama dia itu bibit itu mudah banget untuk digunakan. Jadi kayak yang gampang aja gitu makanya. Bahkan kalian yang nggak tahu apa-apa juga kayaknya bisa deh pakai aplikasi itu tanpa
tutorial yang macam-macam gitu. Kayak yang nggak perlu tutorial juga kalian udah bisa paham gitu maksud dari si aplikasi itu kayak gini. Kedua yaitu user interface-nya itu bagus banget menurut aku. Dari sekian banyaknya tempat untuk investasi reksadana, yang paling bagus menurut aku user interface-nya Bibit sih. Selama ini aku udah tahu di Bareksa sama di Indo Premier, dan kalau dari itu aku prefer ke Bibit. Terus yang ketiga yaitu customer service-nya itu supportnya itu responsif. Jadi kalau misalkan kita bingung, kalian bisa tanya-tanya aja sama si customer service supportnya karena jawabnya itu cukup cepat. Terus abis itu yang keempat ada metode pembayarannya yang banyak. Jadi kalau di Bibit itu aku senangnya metode pembayarannya banyak. Pertama aku pakai Bibit itu aku bukan pakai rekening BCA, jadi aku butuh sesuatu metode pembayaran yang kira-kira enggak bikin rugi gitu. Jadi aku bisa pakai link aja atau aku bisa pakai GoPay buat pembayarannya. Nah, terus yang terakhir keuntungan di Bibit adalah cashbacknya tuh banyak gitu. Kayak kalian dalam 1 bulan itu bisa dapat cashback 2 kali ya. Pertama kan cashback kalau misalkan kalian ngajak temen tuh, kalian bakal dapat cashback 25.000, temen kalian juga bakal dapat cashback. Yang kedua itu suka ada cashback kalau misalkan kalau per bulan kan biasanya ada event kayak 10-10, 11-11, 12-12. Nah di tanggal itu tuh biasanya ada cashback gede-gedean. Kayak kemarin pas event 11-11 itu ada cashback 110.000, tapi cepet-cepetan sih. Tapi yang dapat ya beruntung banget gitu, dapat cashback segitu banyaknya. Nah kalau misalkan akhir bulan biasanya Bibit juga ngasih cashback buat kita sebesar 50.000. Kayak kemarin aja aku baru ngisi juga. Pas banget kemarin tanggal 30 tuh aku isi 1.500.000 dan habis itu dapat cashback 50.000 pakai pembayaran dari GoPay. Nah selain pembayaran dari link aja, GoPay itu juga bisa transfer, tapi transfernya itu pakai bank yang sesuai gitu. Kalau misalkan banknya nggak sesuai ya pasti bakal kena cas 6.500 karena transfer antar bank. Terus secara subjektif ini adalah kelemahan Bibit yang jarang orang-orang tuh kasih tahu. Berdasarkan pengalaman aku tuh pengen banget sharing tentang kelemahan Bibit ini kepada yang lain gitu. Kayak yang orang-orang tuh ngasih tahu kayak yang enaknya aja, pokoknya ya udah download aja Bibit tuh paling enak ini, tapi mereka nggak kasih tahu kelemahannya Bibit itu di mana, jeleknya tuh di mana tuh mereka nggak ngasih tahu. Nah jadi aku bakal kasih tahu ya, kalau menurut aku Bibit itu dia itu kurang di kayak yang update-nya tuh lambat gitu loh. Jadi misalkan biasanya kan kalau misalkan di saham ya, kalau misalkan saham individual itu kan tiap hari pergantian menit, pergantian detik itu kan langsung ganti gitu kan, ganti terus ganti, harganya tuh maksudnya ganti-ganti gitu loh. Jadi keuntungan yang kita dapat pun bisa terupdate sesuai dengan harga saham saat itu juga. Nah kalau misalkan di Bibit itu jadi pergantiannya itu kalau nggak salah setiap jam 10 malam gitu. Jadi keuntungannya bakal bertambah atau berkurangnya itu setiap jam 10 malam, jam 22.00. Tapi nggak tahu juga sih, kadang-kadang nggak jam segitu soalnya. Jadi jamnya tuh nggak tentu, kadang-kadang sebelum itu udah kok oh ternyata naik, oh ternyata turun gitu loh. Paham gak sih kalian? Jadi ngelihat naik atau turunnya keuntungan kita itu nggak tahu kapan jadwalnya gitu, dan update-nya tuh cukup lambat. Kadang-kadang nggak 1 hari langsung ke update ganti, kadang-kadang 2 hari atau 3 hari baru gitu loh. Menurut aku itu cukup menjadi kelemahan sih, karena kadang-kadang kan aku kan orangnya sebagai investor pemula kan suka penasaran gitu kan, oh hari ini udah berapa ya keuntungannya, kadang suka ngeliatin aja gitu, padahal tahu itu untuk jangka panjang, tapi ya nggak tahu seneng aja kalau misalkan ngeliatin portofolio. Nah terus yang kedua kekurangannya itu adalah transaksi. Jadi kelemahan yang kedua yang aku kurang suka dari Bibit yaitu mengenai transaksinya yang lambat. Jadi kalau misalkan kita baru beli instrumen apa itu, event itu apa namanya, reksadana pasar uang, obligasi atau saham, jadi
si dana investasi kita itu nggak langsung masuk, tapi masuknya itu sekitar 2-3 hari baru masuk gitu. Misalkan kita beli unit sebelum jam 1 siang, itu emang pembeliannya berhasil disetujui oleh manajer investasi hari itu juga, tapi nggak langsung ke update ada gitu loh di portofolionya, tapi nanti di portofolionya itu masih transaksi masih diproses gitu sampai 2-3 hari baru selesai gitu maksud aku. Jadi mungkin itu aja sih kelemahan dan kekurangannya. Ya emang banyakkan kelebihannya sih, jadi ya worth it lah menurut aku pakai Bibit, dan mungkin bakal aku lanjutin terus sampai ke depannya. Oke teman-teman, makasih banyak semuanya yang udah nonton video aku. Mudah-mudahan aja bermanfaat bagi kalian semua, dan sorry banget kalau misalkan banyak kesalahan-kesalahan yang aku ucapin dan juga pembawaannya kurang mengesankan bagi kalian. Kalau misalkan kalian suka sama video ini, jangan lupa like, dan kalian jangan lupa juga sharing-sharing di bawah ya, atau ada pertanyaan kalian tulis aja di kolom komentar di bawah, karena aku senang banget kalau misalkan ada yang komen, jadi pasti aku balas juga kok. Nah, untuk kedepannya tuh aku pengen bikin tentang financial management juga, event itu tentang reksadana atau saham individual. Kalau misalkan kalian suka sama konten aku, jangan lupa subscribe channel ini, karena aku bakal update video terus untuk kalian. Bye bye.